Assalamualaikum, semangat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Sebelum belajar harus selalu mandi terlebih dahulu dan jangan lupa kita harus sarapan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pada tema 3, tugasku sehari-hari, di subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, dan kesempatan kali ini kita mempelajari di pembelajaran 6. Pada kesempatan belajar hari ini, ada beberapa tujuan yang harus kita capai setelah selesai kegiatan pembelajaran ini. Nah, tujuan yang pertama itu adalah peserta didik dapat menemukan arti kata dengan tepat melalui mengamati gambar dan membaca teks ataupun membaca cerita. Nah, Ibu Guru harapkan setelah anak-anak menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini, kosakata yang kalian miliki itu semakin banyak. Jadi nanti ketika anak-anak membaca sebuah teks ataupun bacaan dan anak-anak menemukan sebuah kata yang baru dan belum mengerti artinya, itu bisa kalian cari artinya melalui Kamus Bahasa Indonesia. Jika di rumah tidak memiliki Kamus Bahasa Indonesia, anak-anak bisa memanfaatkan Kamus Bahasa Indonesia secara online. Jadi bisa diakses melalui Google. Nah, tujuan yang kedua, peserta didik dapat menentukan pecahan uang kembalian dengan cermat melalui pengalaman kegiatan sehari-hari. Nah, tentunya ini adalah kegiatan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tentunya anak-anak sering diminta tolong oleh ibu untuk membeli suatu barang dengan membawa sejumlah uang, kemudian anak-anak mendapat kembalian ketika sudah membeli barang tersebut. Nah, tujuannya setelah anak-anak selesai belajar di kegiatan kali ini, anak-anak semakin cermat ketika menghitung uang kembalian yang diterima itu sudah sesuai atau belum. Nah, jadi tujuannya adalah cermat dalam menerima uang kembalian. Dan tujuan yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik dapat membuat tempat pensil dengan kreatif. Nah, anak-anak bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar kalian, apapun itu bentuknya, yang tergolong benda bekas atau barang bekas itu kalian manfaatkan untuk membuat sebuah tempat pensil ataupun tempat lainnya, itu sangat boleh sekali. Jadi tujuannya dari pembelajaran ini adalah mengasah kreativitas anak-anak untuk memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna, dan itu bisa kalian gunakan untuk menaruh sesuatu atau untuk yang lainnya. Dalam artian, barang itu yang awalnya tidak berguna menjadi bermanfaat atau berguna kembali. Sekarang, ayo kita amati bersama gambar yang ada di slide ini. Gambar yang pertama, Ibu membuat sebuah kalimat, yaitu Siti memberi bantuan kepada ibu panti asuhan. Dan gambar yang kedua, kalimat yang Ibu buat adalah Siti dan keluarga berkunjung ke rumah Ani untuk memberi bantuan kepada Ani. Nah, dengan cara mengamati gambar, kalian juga bisa menumbuhkan kemampuan kalian untuk membuat sebuah kalimat dengan menambahkan sebuah kata yang belum pernah atau kata baru yang kalian temukan untuk membentuk sebuah kalimat. Contohnya adalah pada kalimat yang Ibu Guru buat,
itu ada kata panti asuhan. Nah, kemudian pada contoh kalimat yang kedua itu adalah bantuan. Nah, mungkin dengan kata-kata yang Ibu sebutkan tadi, anak-anak sudah sering mendengarnya, tetapi arti dari kata itu yang sebenarnya apa? Nah, dari sini kita akan belajar. Jadi apa sih arti dari kata panti asuhan? Dan kemudian apa sih arti dari kata bantuan itu? Nah, dari sini anak-anak bisa belajar dengan cara membuka kamus bahasa Indonesia secara online, maupun kalau di rumah memiliki kamus dalam bentuk buku, bisa kalian manfaatkan untuk mencari arti dari kata-kata tersebut. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti kalian bisa membaca sebuah teks yang nantinya kalian diminta untuk menentukan arti dari kata yang ada di dalam teks dan yang sudah dipilih. Selanjutnya kita akan belajar tentang uang, yaitu khususnya uang kembalian yang kita terima ketika kita sudah membeli suatu barang. Nah, uang yang ada di sekitar kita yang sering kita gunakan sehari-hari itu ada uang koin dan ada uang kertas. Tentunya anak-anak sudah paham itu semuanya. Nah, seperti yang terlihat, ada uang koin Rp500, kemudian ada uang koin Rp1.000, ada uang kertas yang senilai Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Ada juga uang kertas yang senilai Rp20.000, Rp50.000, dan yang paling tinggi nominalnya adalah uang kertas senilai Rp100.000. Nah, itu adalah beberapa jenis uang dan nilai mata uang yang ada di Indonesia, dan tentunya sering sekali kita gunakan untuk kegiatan membeli suatu barang. Nah, Ibu akan mengambil sebuah contoh untuk kegiatan uang kembalian yang harus kita terima dengan teliti, dengan cermat. Contohnya, ada sebuah permasalahan, Ani memiliki sebuah uang Rp10.000. Kemudian, Ani membeli kue dengan harga Rp2.000. Berapakah kembalian yang harus diterima oleh Ani? Nah, Ani harus teliti ketika menerima uang kembalian dari penjual. Ani juga harus menghitung ketika dia memberikan uang Rp10.000 kepada penjual dan dia membeli kue senilai Rp2.000, berapakah seharusnya uang kembalian yang harus dia terima? Ani harus mengetahui itu. Nah, jadi caranya adalah uang Rp10.000 dikurangi Rp2.000, Rp10.000 dikurangi Rp2.000. Nah, berarti jawabannya adalah Rp8.000. Sebelum Ani kembali ke rumah, sikap yang harus dilakukan oleh Ani adalah menghitung dulu uang kembalian yang ia terima. Tujuannya apa? Agar Ani mendapatkan uang kembalian sesuai atau tepat yang seharusnya ia terima. Penjelasan selanjutnya, Ibu akan menyampaikan pemanfaatan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, beberapa barang bekas yang ada di lingkungan sekitar kita itu tidak pernah jauh dari namanya botol minuman bekas. Nah, botol minuman bekas itu bisa kita manfaatkan atau kita daur ulang menjadi barang yang berguna atau bermanfaat. Contohnya pada gambar itu adalah tempat pensil. Nah, setelah kita
olah menjadi barang yang bermanfaat lagi dengan cara kita beri warna dengan dicat, kemudian kita beri gambar-gambar yang lucu. Nah, barang bekas itu menjadi bermanfaat kembali seperti pada gambar, yaitu menjadi sebuah tempat pensil. Nah, barang bekas yang ada di sekitar kita yang lainnya adalah kertas bekas. Nah, tentunya di rumah anak-anak itu ada namanya kertas bekas berupa majalah ataupun koran ataupun buku bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Daripada menumpuk, lebih baik kita manfaatkan kertas bekas tersebut untuk kita jadikan, kita ubah menjadi tempat yang lebih berguna. Contohnya adalah tempat pensil. Nah, barang bekas yang juga sering ada di sekitar kita itu adalah gelas minuman. Gelas minuman yang terbuat dari bahan plastik. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga, kita ubah menjadi barang yang lebih berguna. Kemudian yang terakhir Ibu contohkan adalah dari bambu. Nah, bambu itu tentunya banyak sekali di lingkungan sekitar kita. Nah, ranting-ranting bambu yang kecil itu bisa kita manfaatkan menjadi barang yang sangat berguna. Contohnya adalah tempat pensil, kemudian menjadi kotak atau tempat yang bisa kita gunakan untuk menaruh barang apapun dengan ukurannya yang kita sesuaikan dengan barang tersebut. Nah, tentunya di lingkungan sekitar anak-anak banyak sekali jenis barang bekas yang dapat anak-anak manfaatkan untuk diubah kembali menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat untuk kita. Jadi, silahkan anak-anak asah kreativitas anak-anak sesuai dengan barang bekas yang ada di lingkungan anak-anak. Kalian manfaatkan sebaik-baiknya, kalian ubah barang bekas itu menjadi sebuah benda yang lebih bermanfaat lagi. Jadi mempunyai nilai guna yang dapat dimanfaatkan oleh kita. Nah, jadi kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan. Semoga anak-anak bisa memahami semuanya dan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu jaga kebersihan. Dan apa yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak bisa menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Untuk itu Ibu akhiri dan Ibu sampaikan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.